berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi pembelajaran kita pada hari ini lancar. Selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu dulu, biar ibu tahu siapa aja yang hadir, siapa aja yang hafal, siapa yang sakit, dan siapa yang izin. Pertama Asif, Filbar, Fira, Kanza, Julfi, Absen. absen. Ada yang dapat kabar dari Julfi kemana? Sakit gigi. Di tempat sakit ya. Di file. Sakit perut. Ada suratnya? Ada. Berarti yang hadir 4 orang. Yang hadir 20 orang dan yang tidak hadir 2 orang. Tadi Gifari sama Gisel. Sakit ya. Nanti baik. Kita cukupkan absennya ya. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat materi minggu lalu kita tentang apa? Dinasti Abbasiyah. Abbasiyah, iya. Jadi pada minggu kemarin kita membahas tentang materi dinasti Abbasiyah, yang mana dinasti tersebut adalah kerajaan Islam yang paling lama berkuasa di antara kerajaan Islam yang lainnya. Ada yang tahu berapa lama? Ada yang masih ingat berapa lama dinasti Abbasiyah itu menguasai? Ada? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Berapa abad? Nggak tahu. Jadi dinasti Abbasiyah itu dia berlangsung selama 5 abad, kurang lebih 5 abad, dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Bisa diingat tahunnya? Pada tahun berapa? Kira? 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, jadi tadi dinasti Abbasiyah itu berkuasa selama 5 abad dan itu menjadi kerajaan yang paling lama berkuasa di antara kerajaan Islam yang lainnya. Jadi pada dinasti Abbasiyah ini banyak kali kejayaan yang dihasilkan, yang mana salah satunya itu ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada masa itu, yang mana diantaranya ada Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Miskawai, termasuk Al-Khawarizmi yang akan kita bahas pada hari ini. Masih semangat Ananda? Masih. Filbar? Duduknya coba yang baik. Biar. Masih. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Khawarizmi. Yang mana Al-Khawarizmi ini adalah salah satu ilmuwan yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi sebelum mengetahui atau mengenal Al-Khawarizmi ini lebih dalam, sebaiknya kita mengenal dulu nama lengkapnya, yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau Abu Abdul Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Nah, jadi ada yang tahu kenapa Al-Khawarizmi? Kenapa disebut Al-Khawarizmi? Tidak
Pira? Tidak. Ibe? Tidak. Masih fokus? Masih. Udah lapar perutnya? Tidak. Udah. Sebentar lagi kita istirahat. Nah, jadi alasan kenapa Al-Khawarizmi itu disebut dengan Al-Khawarizmi dikarenakan dia berasal dari Al-Khawariz, yang mana itu tempat beliau berasal. Ini ibu ada sedikit video. Al-Khawarizmi ini asal mulanya dari Uzbekistan, yaitu lebih tepatnya di Al-Khawariz. Nah, kemudian beliau Al-Khawarizmi ini dipanggil oleh Raja Khalifah ke-7 pada masa dinasti Abbasiyah untuk mengajar atau menjadi dosen di salah satu lembaga Bait Al-Hikmah, yang mana lembaga tersebut lembaga yang terbaik pada masa dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Ada yang tahu nama khalifah pada saat itu siapa? Ada? Asif tahu. Jadi nama khalifah pada saat itu Khalifah Al-Mu'min, khalifah ke-7 dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tadinya kan berlangsung selama 5 abad, yang mana 5 abad itu dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Jadi Al-Khawarizmi ini pada masa mudanya itu dia berprofesi sebagai dosen yang diangkat langsung oleh raja atau khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Dan dia mengajar di Baitul Hikmah selama sepanjang hidupnya, dan dia juga Nah, jadi Al-Khawarizmi ini diangkat menjadi dosen oleh khalifah ke-7 pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Mu'min, dan yang mana sepanjang hidupnya Al-Khawarizmi ini menghabiskan waktunya untuk mengajar di Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh khalifah tersebut pada masa dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Nah, jadi ini ada sedikit gambaran kerajaan pada masa tersebut. Jadi di sini banyak didirikan oleh benteng-benteng agar musuh, jikalau ada musuh datang atau ketika peperangan, tidak langsung mendekati dari titik pusat dari kerajaan tersebut. Jadi ada beberapa benteng, bisa dilihat kan? Nah, jadi itulah gambaran kerajaan pada gambaran struktur atau arsitek dari kerajaan pada saat itu. Nah, kemudian alasan Al-Khawarizmi ini diangkat menjadi dosen dikarenakan dia dikenal sebagai ulama atau seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, yang mana diantaranya dia tidak hanya menguasai di bidang filsafat, melainkan juga di bidang-bidang seperti algoritma, aljabar, geometri, sejarah, dan kimia. Jadi itulah alasan kenapa Al-Khawarizmi itu diangkat, salah satu alasan kenapa Al-Khawarizmi itu diangkat menjadi dosen di Baitul Hikmah tadi. Nah, sampai situ apa ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang belum paham? Udah paham? Kalau ibu tanya lagi, tanya balik. Ibu lempar tuh pertanyaan kepada Ananda, ada yang bisa jawab nanti. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi tadi. Jadi ada beberapa karya yang dihasilkan oleh Al-Khawarizmi tadi, yang mana salah satunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Al-Jabar wa Al-Muqabalah ini dia membahas tentang sekans atau tangens, yang mana
itu rumusan atau yang terdapat dalam pelajaran aljabar. Sudah ada yang mengerti tentang aljabar? Atau malah pusing? Padahal yang mencetuskan itu adalah tokoh dari ilmuwan Islam. Jadi second Tages itu bukan dari ilmuwan Barat ya, melainkan dari umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian ada hisab aljabar yang mana beliau juga membuat karyanya itu contoh-contoh soal matematika. Nah, selanjutnya karya dari Al-Khawarizmi itu tentang perbintangan. Nah, ilmu perbintangan itu ditemukan juga oleh Al-Khawarizmi dikarenakan dia bekerja atau dipercayai oleh Khalifah Al-Mu'min tadi untuk menjaga memimpin perpustakaan yang dimiliki oleh khalifah tersebut. Sehingga pada saat itu kan di perpustakaan tadi itu, jadi Al-Khawarizmi ini sering melakukan penelitian atau membaca, sehingga muncullah ilmu-ilmu perbintangan tadi. Nah, jadi itu karya-karya dari Al-Khawarizmi. Sampai sini ada yang masih belum paham? Sebelum ibu bertanya nanti kepada Nanda, ada yang paham? Sudah paham? Sudah cukup paham? Sudah sangat paham? Suaranya mana? Hilang. Nah, ibu sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, ibu akan bertanya kepada Nanda untuk menguji apakah Anda sudah paham atau tidak terkait materi pada hari ini. Nah, jadi yang ibu tuju pertama kali untuk untuk menjawab soal dari ibu, Iben, yang mana soalnya tadi pada saat awal ibu menjelaskan tentang biografi Al-Khawarizmi. Yang ingin ibu bertanyakan, pada tahun berapa Al-Khawarizmi itu dilahirkan? Coba dibesarkan suaranya. 730 Masehi. Nah, jadi jawaban dari Iben tadi kurang tepat. Lebih tepatnya pada tahun 750 Masehi. pada tahun 750. Nah, jadi Al-Khawarizmi itu dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Tolong diingat ya. Nanti pada ketika ulangan ibu akan mengeluarkan soal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, ibu lemparkan kepada untuk Vira terkait penjelasan terakhir tadi, yaitu karya-karya dilarang makan ya. Karya-karya dari Al-Khawarizmi selama hidupnya. Al-Jabar wal alamu kawalah. Hisab al-Jabar, contohnya soal matematika. Menemukan ilmu perbintangan, menemukan cabang matematika. Nah, jadi itu dia benar. Karya-karya dari Al-Khawarizmi tadi itu dia mencetus aljabar yang mana menemukan sekans atau temas yang ada di rumus aljabar, kemudian mencontohkan contoh dari soal matematika, menemukan ilmu perbintangan, menemukan angka 0 yang mana awalnya tidak memiliki arti sehingga angka 0 itu mempunyai arti. Kemudian dia juga mencetus cabang-cabang dari matematika seperti algoritma, geometri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi